Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah menjalankan perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa sekalian, kita akan belajar lagi tentang hukum berkurban ya, tentang iuran dalam berkurban, karena sudah sering kita temukan di tengah-tengah masyarakat tentang anak sekolah iuran untuk menyembelih hewan kurban, contohnya kambing. Contohnya ada siswa 40 iuran 100 ribuan maka terkumpul 4 juta. Ini Ustadz, hukumnya bagaimana ketika 4 juta ini dibelikan kambing satu dengan niat hewan kurban dari hasil iuran tadi? Apakah ini dianggap sah atau bagaimana Ustadz? Ini untuk menyegarkan kembali tentang pemahaman kita yang sudah sering kita temukan di tengah-tengah masyarakat, anak sekolah iuran untuk mengadakan hewan kurban ini. Monggo Ustadz, penjelasannya. Baik, terima kasih ya. Sebelum menjawab pada inti dari pertanyaan, perlu saya sampaikan kembali bahwa perintah untuk melakukan udhiyah atau kurban itu adalah diperintahkan untuk setiap orang atau minimal dalam satu keluarga satu orang. Jadi misalnya dalam satu keluarga sudah ada satu orang, maka itu sudah dianggap melakukan as-sunnah, kesunatan. Jadi pada awalnya hukum atau perintah melakukan udhiyah adalah tiap orang Islam yang mampu, tentunya untuk tiap orang Islam yang mampu. Kemudian di dalam masyarakat kita menemukan fenomena atau pemandangan-pemandangan atau kabar-kabar, bahkan memang kenyataan bukan sekedar kabar, sering kita temukan di perkumpulan-perkumpulan, bukan hanya sekolah sebenarnya, ini mungkin di jamaah-jamaah lain juga kadang ada gitu. Jadi ada beberapa orang, bahkan banyak orang itu melakukan iuran bersama, jadi mengumpulkan uang bersama, entah nilainya berapa, yang kemudian setelah terkumpul uang itu nanti dibelikan, kadang ya dapat seekor sapi, juga kadang kambing dan lain sebagainya. Ya, bagaimana fikih menyikapi hal tersebut? Pertama ya, kalau dilihat dari semangatnya berkorban mungkin sudah bagus semangatnya. Tapi kan semangat itu juga harus dibarengi dengan ilmu ya. Di dalam masalah kurban ada penjelasan bahwa satu ekor kambing itu adalah untuk satu orang yang berkorban. Satu orang intinya, baik itu anak-anak atau orang tua, mau orang anaknya kecil, anaknya baru lahir atau orang tua atau gimana, pokoknya satu orang satu ekor kambing atau satu ekor sapi atau satu ekor unta untuk 7 orang. Itu dari hadisnya juga mengatakan demikian. Bagaimana dengan menyikapi permasalahan tadi itu? Jadi kalau misalnya yang melakukan iuran atau mengumpulkan uang itu jumlahnya melebihi dari, anggap misalnya ada 20 orang misalnya, dalam satu kelas misalnya 20 orang, iuran sampai mendapatkan satu ekor kambing saja misalnya, ya tentunya kalau maksudnya dijadikan hewan udhiyah atau korban untuk 20 orang atau 20 anak tadi, ya tentunya tidak sah. Tentunya sudah sangat tidak sah. Tapi ya jika misalnya jadi iurannya tadi setelah kubur, jadi uangnya dikasihkan misalnya, atau setelah dibelikan menjadi satu ekor kambing misalnya, kambing tersebut dimilikkan atau dikasihkan pada salah satu di antara teman kelas itu, atau mungkin ke gurunya misalnya, diserahkan ke gurunya, yang sudah diserahkan atas nama bapak ya, menjadi milik bapak misalnya, bapak A, kemudian oleh bapak A disembelih
diniati Kurban. udhiyah untuk Udhiyah. Bapak A tersebut, ya tentunya berbeda permasalahannya. Jadi syaratnya harus setelah terkumpul dibelikan, setelah wujud hewan satu misalnya diserahkan pada Bapak A, dan kemudian kurbannya hanya untuk satu orang tadi itu. Maka ini ya mungkin masih ya dibenarkan karena memang sudah namanya satu orang ya, namanya seorang, tapi syaratnya harus diberikan, memang harus diberikan. Jadi bukan dijadikan atas namanya korban dari semua orang yang melakukan iuran. Begitu juga sapi misalnya ya. Jadi dapat seekor sapi misalnya, kemudian diserahkan pada sekolahan misalnya, kemudian oleh atau langsung diserahkan untuk nama-nama guru, 7 orang guru misalnya, disebutkan bahwa ini satu orang diserahkan, tapi memang diberikan misalnya. Jadi memang diberikan, dihibahkan ya, setelah dihibahkan oleh orang yang menerima sebagai mahublah, dijadikan hewan kurban, dan korbannya atas nama orang-orang yang telah ditunjuk itu, yang ditentukan, bukan ditunjuk, memang yang penerima sebagai mahublah. Dan dagingnya dibagi bersama. Ya, untuk urusan dagangannya kan sudah lepas dari pemiliknya kan. Jadi sudah begitu murid melakukan iuran dan itu atas nama pemberian hibah, berarti sudah lepas dari miliknya. Berarti mereka sudah sebenarnya tidak memiliki hewan kurban tadi itu. Setelah itu dikasihkan pada mereka, ya ada masalah ya. Jadi intinya kalau memang iuran itu dapat 1 ekor saja dan untuk atas nama korban dari semua yang peserta ikut iuran, maka tidak sah intinya. Tapi jika misalnya dibuatkan solusi dengan cara tadi itu, dengan cara dihibahkan, jadi kambingnya atau sapinya dihibahkan pada 1 orang atau pada 7 orang, tapi ya secara tertentu disebutkan secara khusus, maka diterimakan itu mestinya prosesnya, karena hibah itu syaratnya luzumnya dalam bahasa fikih setelah qobat diterima dulu, baru setelah itu dijadikan hewan kurban untuk atas nama orang yang diberi, maka bisa sah. Kurang lebih demikian penjelasannya. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi ini sudah sangat mudah kita pahami. Jadi kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat dan terjadi di sebagian sekolahan untuk mengadakan iuran berbagi daging kurban nanti setelah terkumpul, maka ada solusi. Jadi kalau sudah uangnya terkumpul, maka pertama kali untuk dilaksanakan adalah hasil hewan yang sudah dibeli itu diberikan ke salah satu guru atau muridnya, lalu nanti disembelih dan dagingnya dibagi bersama. Karena semangatnya untuk berkurban, tidak apa-apa, ini masih ada solusi untuk disembelih. Tapi kalau niatnya untuk kurban sebanyak murid itu hanya 1 kambing atau 1 sapi dengan niat 40 siswa tadi, maka itu tidak sah kurbannya. Seperti itu. Mungkin terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat Ustadz. Apa yang kita dengar bersama kita bisa praktekkan nanti di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat dari kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.